pagi teman-teman. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ibu bagaimana? Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Kenapa? Ibu gimana kabarnya? Oh, baik, puji syukur, puji Tuhan. Syukurlah, Bu. Ya. Ketua kelas di sini siapa? Saya, Bu. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doa ya sebelum pembelajaran dimulai agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Silakan. Marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nama siapa ketua kelas? Karolina Mutia, Bu. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Elizabeth Isnawati, Ada, Bu. Carolina Mutia, Ada, Bu. Veronica Indrawati, Hadir, Bu. Juliana. Hadir, Bu. Semua hadir ya? Iya, Bu. Gimana? Sehat-sehat kan? Sehat, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Baik. Nanti kalau Ibu tulis di papan, kalian catat yang penting-penting ya. Yang Iya, paling Bu. penting. Sebelum mengenal tulisan. Sebelum masuk materi, Ibu akan tanya dulu kepada kalian. Ini kan kelas sejarah ya? Iya, Bu. Kalian harus mengetahui apa sih itu pengertian sejarah. Kenapa Ibu tanya? Supaya kalian itu harus mengetahui pengertian sejarah itu apa, kegunaan dari belajar sejarah itu apa. Siapa yang tahu definisi sejarah itu seperti apa sih? Saya, Bu. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Veronica Indrawati, biasa dipanggil Femi. Kalau menurut saya, sejarah itu cerita-cerita yang terjadi di masa lampau. Oke, bagus sekali jawabannya Femi. Terima kasih. Baik, sejarah itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia. Yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Adapun juga fungsi belajar sejarah itu ada dua menurut Ibu. Belajar sejarah itu untuk mempelajari kehidupan di masa lampau. Yang kedua, belajar mengenal tokoh-tokoh dalam peristiwa masa lampau. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Siap. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Ada istilah prasejarah. Ada istilah praaksara. Pasti kedua kata-kata ini tidak asing lagi untuk kalian dengarkan. Iya, Bu. Oke. Istilah prasejarah itu adalah pra itu sebelum dan sejarah itu sejarah atau histori. Berarti prasejarah ini adalah kehidupan manusia sebelum ada aktivitas manusia, aktivitas sejarah. Yang kedua, praaksara. Pra itu sebelum dan aksara itu tulisan. Dengan demikian, praaksara ini masa sebelum mengenal tulisan. Silakan dicatat ya.
istilah lain yang mirip dengan masa praaksara ini adalah ada istilah yang namanya nirleka. Ada yang tahu nirleka itu apa? Tidak tahu. Ya. Nir berarti tanpa. Nir berarti tanpa. Tanpa. Leka adalah tulisan. Sama sih sebenarnya. Hanya kata praaksara itu adalah ada kesamaannya dengan nirleka. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia dan dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan, misalnya kebudayaan yang ada di zaman praaksara, peninggalannya ada kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi ada kebudayaan setelah kapak persegi, kapak perimbas dan lain-lainnya. Sampai di sini paham? Paham. Jika dalam hati kalian berpikir dan bertanya, Bu, kapan sih zaman praaksara itu dimulai? Zaman praaksara itu dimulai ketika sejak manusia sudah ada di muka bumi ini. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Jadi masa prasejarah dan praaksara itu terlihat ada bedanya, seperti yang Ibu sudah jelaskan dari awal tadi. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Pengertian kronologis, diakronis, dan sinkronis. Diakronis dan sinkronis. Ada yang tahu pengertian kronologis, diakronis, dan sinkronis? Tidak tahu? Tidak tahu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Baik, kronologis adalah pengetahuan tentang ruang dan waktu dengan menekankan perlunya seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Apa terlalu cepat? Terlalu cepat ya bacanya? Pas. Peristiwa dan kejadian yang terjadi lebih dulu daripada yang terjadi kemudian. Sudah? Yang kedua, diakronis. Kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran sampai di mana? Kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu atau ciri berpikir sejarah. Sudah. Sinkronis memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dengan mementingkan struktur yang terdapat di dalam peristiwa atau ciri berpikir ilmu sosial. Jadi, kronologis berarti sesuai dengan urutan waktu.
peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu sehingga tidak terjadi secara lompat-lompat. Pemahaman sejarah yang tidak kronologis akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah, bahwa setiap sejarah itu harus mengetahui terlebih dahulu kronologis peristiwanya itu seperti apa sehingga membentuk yang namanya histori atau sejarah. Histori atau sejarah. Baik. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kalau paham, Ibu akan membagi kelompok diskusi untuk kalian. Gimana? Kelompok diskusinya apa Ibu yang bagi atau sendiri? Sendiri. Oke. Saya persilakan untuk bagi kelompoknya. Silakan. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Ini sudah ya? Sudah, Bu. Duduk berdasarkan kelompok. Itu sampah-sampahnya itu aja ya. Oke, Bu. Dibuang. Baik, Ibu akan membagikan kertas kartu pertanyaan untuk kalian. Salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil kartu pertanyaannya. Silakan ambil. Kartu pertanyaannya ada di dalam. Nanti kalian tinggal diskusikan ya. Tidak boleh browsing, tidak boleh lihat teman kelompok lain. Tidak berdasarkan pemikiran kalian saja. Sudah ada kan temanya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, kita akan kerja. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Pas kan 5 menit? Iya, Bu. Silakan. Kelompok 1 tentang apa? Bandingkan perbedaan pengertian prasejarah dan praaksara. Oke. Kelompok 2. Bandingkan pola berpikir sinkronis dan diakronis. Sinkronis. Iya, Bu. Dan diakronis. Tidak boleh lihat catatannya. Ya, Bu. Bisa berdasarkan pemikiran kalian. Tidak apa-apa salah, yang penting kalian mencoba saja ya.
Saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dulu. Perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kelompok kami tadi membahas tentang bandingkan perbedaan pengertian prasejarah dan praaksara. Baik, kelompok kami akan menjawab. Prasejarah itu sebelum ada sejarah, yaitu masa sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Sedangkan praaksara itu, pra berarti sebelum, aksara adalah tulisan. Masa sebelum kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Oke, betul. Terima kasih kelompok 1 yang jawabannya sempurna. Bagaimana tanggapan dari teman diskusi yang lain? Apa ada tanggapan? Tidak ada? Atau sudah puas dengan diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Nanti kalau ada yang belum mengerti silakan tanya di Ibu ya. Iya, Itu berkaitan dengan diskusi, tidak apa-apa ditanya aja. Baik, untuk kelompok 1 tadi perbedaan pengertian praaksara dengan prasejarah kan? Iya, Bu. Oke, jawaban dari kelompok 1 tadi sungguh sempurna, bahwa menurut mereka prasejarah itu adalah sebelum aktivitas kehidupan manusia. Iya, Bu. Oke. Nah, praaksara apa tadi? Sebelum Sebelum mengenal mengenal tulisan. tulisan. Oke. Bagus. Silakan untuk kelompok 2. Tema diskusinya apa? Bandingkan pola berpikir sinkronis dan diakronis. Oke, silakan untuk kelompok 1. Oh, kelompok 2, sorry. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab. Sinkronis adalah memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih mementingkan struktur yang terdapat di dalam setiap peristiwa. Sedangkan diakronis adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya kelompok 2. Ya, Bu. Kerjasamanya juga oke. Oke, dari kelompok 2 tadi pola berpikir diakronis dan sinkronis. Oke, dari kelompok 2 tadi bahwasannya diakronis adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Oke. Sinkronis adalah memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dengan mementingkan struktur yang terdapat di dalam setiap peristiwa. Sudah sarapan semua kan ini? Sudah, Bu. Nanti hasil diskusinya dicatat di buku masing-masing ya. Iya, Jadi Bu. rapi, nanti dikumpulkan ke meja Ibu sebagai bahan tugas diskusi kelompok kalian. Karena ada juga nilai diskusi kelompok kalian, dinilai dari partisipasi kalian, kerjasama kalian. Oke? Iya, Bu. Silakan dicatat. Sudah? Disalin di buku masing-masing. Jangan lupa tulis nama teman kelompoknya ya, serta kelompoknya. Nanti kumpulnya di akhir pembelajaran tidak apa-apa. Oh, ya, Bu. Buku sejarahnya ditutup ya. Dibuang banyak pada kalian. Kalian kan tadi sudah paham ya tentang materi Ibu hari ini.
Sudah menyimak kan? Sudah? Oke, baik. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari pengertian para aksara, prasejarah? Dibaca tidak apa-apa, wes. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari materi itu? Yang kalian ingat lah. Yang kalian ingat. Dipikir-pikir aja dulu. Mungkin tentang pengertian praksara. Dibaca aja dulu. Pengertian praksara itu apa, prasejarah, diakronis, sesuai dengan yang kalian diskusikan. Yang kalian simak lah apa, yang kalian paham apa. Ibu mau tahu. Ada? Dibaca tidak apa-apa. Rolin? Oke, silakan. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang prasejarah dan praksara. Oh, ini pertanyaan ya? Oh iya. Oh, maksud saya kesimpulan Oh, dari kesimpulan. isi Oh. materi. Tidak apa-apa Maaf, dibaca Bu. itu. Saya juga ada pertanyaan. Oh iya, nanti itu setelah diberi kesimpulan dulu dari pembelajaran Ibu hari ini, apa yang kalian simak, apa yang kalian paham. Silakan. Mau itu tentang pengertian praaksara, prasejarah, diakronis, sinkronis, terserah. Yang kalian mengerti itu apa? Apa sih pengertian prasejarah? Ibu kan sudah tulis di papan. Oke, silakan, Carolina. Femi. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya yang saya paham dari tadi itu tentang masa praksara dan prasejarah. Tadi Ibu sudah menjelaskan antara praksara dan pra itu sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi kalau praksara itu masa dimana sebelum mengenal tulisan. Sedangkan sejarah itu pra itu sebelum dan sejarah itu cerita. Berarti prasejarah itu masa dimana manusia Sebelum ada aktivitas sebelum manusia. Oke. Terima kasih Femi. Ya, Bu. Baik, sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang mau tanya kepada Ibu? Saya beri waktu dan kesempatan untuk kalian. Saya, Bu. Oke, silakan Karina. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang prasejarah dan praksara. Nah, saya ingin bertanya, kapan zaman praaksara itu berakhir, Bu? Oke, pertanyaannya sangat menarik ya, Karina. Kalau menurut Ibu, pasti ini pertanyaan sering didengar oleh Ibu. Kapan sih zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara itu berakhir setelah manusianya, ada yang tahu? Setelah manusianya sudah mengenal yang namanya tulisan. Setelah masa praaksara. Setelah masa praaksara, manusia itu sudah berakhir dengan masa praaksara sudah mengenal tulisan. Oke, berakhirnya masa praaksara ini dengan adanya tulisan. Manusianya sudah mengenal tulisan. Dari segi bercocok tanamnya juga, dari segi kebudayaannya sudah ada perkembangan. Yang dulunya mereka mencari makanan nomaden. Tahu nomaden? Berpindah-pindah tempat. Setelah berakhirnya masa praaksara ini, manusianya sudah menetap. Dari sistem kebudayaannya sudah mengalami perkembangan, dari segi mencari makanan, apalagi kehidupannya sudah menetap. Gitu. Sudah paham? Alhamdulillah. Apa penjelasan Ibu terlalu cepat atau gimana? Cukup, Bu. Oke, siap. Jadi
dari hasil diskusi kalian tadi, menurut Ibu sudah sempurna, kerjasamanya bagus, partisipasinya bagus. Semoga untuk kedepannya kalian tetap begini ya, tetap kompak terus. Iya, Ya, Bu. Bu. Kalau mau sukses terus belajar, karena orang sukses itu orang yang mau belajar, orang yang mau gagal. Oke. Jangan malas belajar, di rumah itu harus belajar. Jangan lupa berdoa juga, karena kesuksesan juga itu harus butuh doa. Oke. Hasil diskusinya sudah dicatat? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Yang kertas kecil. Oke, kertas kecil aja. Sudah tulis nama kelompok? Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat dulu ya. Iya, Bu. Kelompok 1 Isnawati ya? Iya, Bu. Oke. Bagus. Kelompok 2 Carolina. Iya, Bu. Oke, bagus juga. Semoga kedepannya tetap begini ya, kerjasamanya oke nih. Iya, Bu. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan juga. Oke. Oke, minggu depan kita akan masuk materi yang berikutnya tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Silakan dicatat biar minggu depan tidak lupa. Kalau Ibu tanya lupa. Iya, Bu. Nah, itu sebagai bentuk tugas dari Ibu. Tugasnya apa, Bu? Kalian mencatat tema-tema penting dari terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nanti itu sebagai tugas individu kalian, dicatat di buku kalian ya, buku tulis, Iya, Bu. biar nggak hilang. Minggu depan Ibu akan periksa per individu. Bagi yang tidak mengerjakan, risiko ditanggung sendiri ya, karena nilai tugas individu itu sangat besar loh. Iya, Bu. Oke, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kalian, atas diskusi dari kalian. Ibu sangat bersyukur karena diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kalian kerjasamanya juga oke. Tepuk tangan untuk kalian. Ibu akan mengakhiri ya. Bila ada kata-kata mohon dimaklumi, bila ada salah mohon dimaklumi ya. Bila ada kekurangan materi juga mohon dimaklumi. Selamat siang. Siang, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, Bu. Iya.